Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi. Oke, di part kedua ini kita akan menjelaskan dulu tentang bagaimana kalau misalkan ada tiga benda tapi dia membentuk posisi segitiga sama sisi. Oke, di sini kita misalkan di sini ada benda A, kemudian di sini ada benda C, di sini ada benda B. Nah, kita tarik garis. Oke. Yang perlu kalian ketahui, pertama, di sini itu ada sudut. Ini adalah sudut theta. Kalau dia segitiga sama sisi, dalam satu segitiga itu bernilai 180 derajat. Maka masing-masing sudut A itu akan sama dengan sudut B, akan sama dengan sudut C, yaitu sebesar 60 derajat. Itu hanya berlaku untuk segitiga sama sisi. Nah, kemudian pada benda A, ini kan terdapat gaya akibat benda C, berarti kita bisa tulis FAC. Kemudian yang ini FAB. Yang ini juga sama, FCA. Yang ini adalah FCB. Lalu ini adalah FBC. Ini adalah FBA. Nah, kita anggap sisinya itu adalah 1 meter. Sehingga misalkan yang ditanyakan adalah gaya gravitasi pada benda A. Rumusnya itu seperti mencari resultan vektor. Jadi akar dari, ini kan ada dua gaya, FAC, berarti FAC kuadrat ditambah FAB kuadrat ditambah 2 FAC FAB cos theta. Nah, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Begitu juga kalau misalkan dicari FB sama FC, tapi sama. Selanjutnya, tadi kan pada tiga benda dan bentuknya itu adalah segitiga. Nah, sekarang kalau misalkan bentuknya bujur sangkar. Bentuk bujur sangkar. Nah, kita contohkan misalkan di sini ada 4 benda. Ada benda A, kemudian benda B, kemudian benda C, dan benda D. Kita hubungkan seperti ini dengan sisi, misalkan di sini 6 meter, di bawahnya itu adalah 8 meter. Nah, kita anggap yang ditanyakan itu adalah gaya pada A. Nah, untuk mencari gaya pada A, maka ini kan gaya benda A terhadap benda D itu ada gaya ke atas, yaitu kita sebut FAD. Lalu ada gaya terhadap benda B, dan yang terakhir itu ada gaya benda A terhadap C, dimana di sini memiliki sudut theta. Oke, langkahnya adalah kita perlu proyeksikan nantinya. Kita gambar ulang aja. Di sini ada gaya A, kemudian ada gaya ke atas tadi ya, punyanya FAD. Kemudian ada gaya ke samping FAC, ada gaya mendatar FAB dengan sudut theta. Nah, yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian proyeksikan sisi miringnya terhadap sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu yang bawah, sumbu Y itu yang atas. Jadi ini kita taruh di atas sebagai sumbu Y, berarti FAC. Karena sudutnya di sini berarti jauh dari sudut, maka kita menggunakan sin. Sedangkan yang bawah FAC kita menggunakan cos theta. Setelah itu kita masukkan, jadi gaya yang ada pada sumbu X itu apa aja? Sumbu X kan ada FAB ditambah FAC cos theta. Sedangkan FY atau gaya pada sumbu Y itu ada FAD ditambah FAC sin theta. Nah, tetanya gimana, Kak? Ya, tetanya kalau misalkan diketahui sudutnya tinggal masukkan aja. Tapi kalau di sini misalkan kan tidak diketahui nih. Tetanya kan di sini, tapi diketahui sisinya. Ini kan bisa kalian tarik nih. Sehingga nanti membentuk sebuah segitiga.
Dimana di sini ada theta, di sini 8, di sini 6. Artinya kamu cari yang di sini. Nilainya berapa? Oh, setelah dicari dapat nilai 10. Berarti kalau kita mau cari sin theta, tetanya kan di sini ya. Sin demi depan per miring per 10. Atau cos theta, cosami 8 per 10. Sampai situ paham ya? Nah, sehingga untuk mencari FA nantinya itu akan didapatkan akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Nah, nanti kita pakai ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian ditanyakan arah. Kalau ditanyakan arah, kalian seperti menggunakan rumus vektor. Jadi untuk mencari arah itu bisa menggunakan tan alfa sama dengan fy per fx. Nanti akan didapatkan alfanya itu berapa. Nah, yang dimaksud arah itu adalah nilai dari alfa. Selanjutnya untuk soal nomor 1, di sini ada 3 benda dengan semua jarak dari A sampai C itu adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah di mana letak B supaya gaya gravitasi di B-nya itu adalah 0. Oke. Jadi diketahui FB-nya itu yang diinginkan untuk 0, ya. Nah, FB itu kan di sini ada gaya terhadap benda A yang kita sebut sebagai FBA dan ada gaya terhadap benda C yaitu FBC. Maka, kalau ada dua gaya berbeda arah seperti itu kan kita bisa tulis FBC dikurangi FBA sama dengan 0. Kita pindah ruas berarti FBC sama dengan FBA. Setelah itu kita tulis rumusnya G MB MC dibagi RBC sama dengan G MB MA dibagi RBA kuadrat. Ini sama bisa kita coret, MB-nya juga sama bisa kita coret. MC-nya masa C-nya itu adalah 4. RBC ini kan arahnya kita nggak tahu ya, jaraknya kan nggak tahu, jadi kita harus misalkan aja AB-nya itu kita misalkan X dan BC-nya itu adalah 10 min X. Maka 10 min X kuadrat sama dengan MA-nya adalah 9, RBA-nya itu adalah X kuadrat. Nah, untuk mempermudah kedua ruas itu kita kedua ruas diakar seperti ini. Maka 4 diakar menjadi 2, 10 min X kuadrat itu hilang akarnya ya, diakar sama kuadratnya hilang, jadi 10 min X sama dengan 3 per X. Setelah itu kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan 3 kali 10 min x. Menjadi 2x sama dengan 30 min 3x, yaitu 5x sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan x-nya adalah 6. Artinya apa? Artinya B, tadi kan kalau kita lihat x itu adalah jarak antara A sama B ya, tadi kita misalkan sebagai X. Oke, berarti nanti kalimatnya seperti ini. Maka B berada pada jarak 6 meter dari A atau 4 meter dari C. 4 meter ini dari tadi permisalan 10 min X. X-nya kan kita udah dapat 6. Jadi 10 min 6 sama dengan 4.